Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi satu cerita dari buku Burung Bekicau, kumpulan kisah dari Anthony de Mello SJ. Judulnya 7 buli-buli emas. Seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon yang angker. Ketika ia mendengar suara yang berkata, "Inginkah engkau mempunyai emas sebanyak 7 buli-buli?" Tukang cukur itu melihat ke kiri, ke kanan, dan tidak tampak seorang pun. Tetapi nafsu lobanya timbul. Maka dengan tak sabar ia menjawab lantang, "Ya, aku ingin." "Kalau begitu, pulanglah segera ke rumah," kata suara itu. "Engkau akan menemukannya di sana." Si tukang cukur cepat-cepat berlari pulang. Sungguh, ada 7 buli-buli penuh emas, kecuali satu yang isinya setengah saja. Si tukang cukur tak dapat melepaskan pikiran bahwa satu buli-buli hanya berisi setengah saja. Ia ingin sekali untuk segera mengisinya sampai penuh, sebab jika tidak, ia merasa tidak akan bahagia.
Seluruh perhiasan milik anggota keluarganya disuruhnya dilebur menjadi uang emas dan dimasukkannya ke dalam buli-buli yang berisi setengah itu. Tetapi buli-buli itu tetap berisi setengah seperti semula. Ini menjengkelkan. Ia menabung, menghemat, dan berpuasa sampai ia sendiri dan seluruh keluarganya kelaparan. Namun demikian sia-sia belaka. Biarpun begitu banyak emas telah dimasukkannya ke dalamnya, buli-buli itu tetap berisi setengah saja. Pada suatu hari ia minta kenaikan gaji kepada raja. Ini tukang cukur kerajaan. Upahnya dilipat duakan. Sekali lagi ia berjuang untuk mengisi buli-buli itu. Bahkan ia sampai mengemis. Namun buli-buli itu tetap menelan setiap mata uang emas yang dimasukkan ke dalamnya dan tetap berisi setengah. Raja mulai memperhatikan betapa tukang cukur itu tampak kurus dan menderita. "Engkau punya masalah apa?" tanya sang raja. "Kau dulu begitu puas dan bahagia waktu gajimu setengah dari yang sekarang. Sekarang gajimu sudah lipat 2. Namun kau begitu muram dan lesu. Barangkali engkau menyimpan 7 buli-buli emas itu ya." Tukang cukur terheran-heran. "Siapa yang menceritakan hal itu kepada Paduka, ya tuanku raja?" Raja tertawa seraya berkata, "Tindak tandukmu jelas menampakkan gejala-gejala yang terdapat pada semua orang yang ditawari 7 buli-buli emas oleh setan. Ia pernah menawarkannya juga kepadaku. Aku bertanya, apakah uang itu boleh dipergunakan atau semata-mata untuk disimpan? Namun ia terus menghilang tanpa berkata apa-apa lagi. Uang itu tidak bisa digunakan, tetapi hanya memaksa orang supaya mau menyimpannya. Lekas kembalikan uang itu pada setan. Pastilah engkau akan bahagia kembali." Saya memilih menceritakan kisah ini untuk menggambarkan dengan cara yang lain godaan akan kekayaan, seperti kisah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Memang kalau kita mendalami lebih jauh dari kutipan Injil Lukas hari ini, ada 2 bagian. Sejauh saya pelajari bagian pertama, kisah tentang Lazarus, orang miskin yang duduk mengemis dan di depan pintu rumah orang kaya yang minta makan tapi tidak mendapatkannya, lalu makan dari sisa-sisa makanan tetapi justru harus berebut dengan anjing. Itu sepertinya suatu kisah nyata. Artinya Tuhan Yesus melihat hal itu dalam hidup dalam masyarakat Yahudi waktu itu, dan kemudian menggunakannya tetapi kemudian menambahkannya dengan refleksi tentang hidup kekal. Saya memberikan tambahan kisah 7 buli-buli emas untuk menunjukkan bahwa godaan kekayaan itu bukan hanya merugikan nanti dalam kehidupan sesudah hidup di dunia ini, tetapi juga di hidup sekarang ini. Kalau kita mengikatkan diri kepada hal yang bukan Allah di dunia ini, kita ditakdirkan untuk menderita, setidak-tidaknya secara psikologis atau secara rohani, seperti tukang cukur itu. Perumpamaan tentang atau kisah tentang orang kaya dan Lazarus bukan dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk melarang orang menjadi kaya, sama sekali tidak. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kepada
para muridnya juga kepada kita sekarang ini godaan, kekayaan, semua hal yang menjadi gantungan kita yang bukan Allah. Itu menghambat, itu merugikan diri kita sendiri. Dan hanya kekayaan boleh, tentu saja berhak, dapat, tetapi tetaplah berfungsi sebagai sarana. Dan itu dalam kisah yang saya ambil dari buku Tony de Mello tadi ditampakkan dengan perkataan sang raja itu. Apakah kekayaan atau uang dalam buli-buli itu boleh dipergunakan atau hanya untuk disimpan saja? Kekayaan baru berarti kalau itu digunakan sebagai sarana untuk menyejahterakan hidup bersama. Itu yang diingatkan juga oleh Nabi Amos dari bacaan pertama. Juga dinasihatkan dalam bentuk yang lain, tidak langsung berupa kekayaan, tetapi juga hal-hal yang lain, kesombongan, prestise, harga diri, keangkuhan yang dapat membahayakan atau merugikan kita secara rohani. Dari bacaan kedua. Dan renungan hari ini saya tutup kembali dengan pesan nasihat yang ditulis, yang diberikan oleh Santo Fransiskus Assisi. When we die, we bring nothing of everything that we have received. We bring only what we have given. Pada saat kita mati, kita tidak membawa apapun, satupun, apapun yang kita peroleh di dunia ini. Kita hanya membawa apa yang sudah kita berikan.